Dan selanjutnya pemirsa kita cermati market spotlights berikut ini. Yang pertama adalah IHSG menguat 0,15% pada perdagangan Selasa ke level 7.198 di tengah wait and see tarif Amerika Serikat dan China. Kemudian dari sisi saham, BBCA ini jadi pemberat IHSG turun 1,8% ke level 9.450. Sementara Telkom menguat 1% ke 2.930 usai kepastian pembagian dividen tahun 2024. Dan kita lihat dari sisi agenda ekonomi dari Amerika Serikat, pidato anggota FOMC Williams, kemudian ada pertemuan OPEC dari Prancis, ada rilis PDB tahunan, dan juga dari Eropa ada indeks harga produsen tahunan, sementara dari Taiwan PDB tahunan. Sementara itu dari sisi emiten, sejumlah agenda berikut ini dapat Anda cermati. Dari emiten dengan kode saham PRAY, RUPS, MTEL, RUPS, ISAT juga begitu juga dengan Aman Mineral, RUPS, sementara AALI, pembayaran dividen tunai, UNTR, pembayaran dividen tunai. Dan itu tadi agenda ekonomi dan juga agenda emiten pada hari ini. Dan kita lihat dari Bursa Asia, bagaimana pergerakannya pada perdagangan di pagi hari ini. Ada Nikkei 225 yang terpantau menghijau 0,73% ke level 37.999, Kospi Korea naik 1,54% ke 2.677, sementara Straits Times Indeks Singapura dan juga Hang Seng terpantau tidak ada perdagangan pada hari ini. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Henry Widiantoro, Equity Research Analyst Erdika Elite Sekuritas. Mas Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas ya? Sehat Mas Fajar. Baik Mas Henry, ini kita review terlebih dahulu terkait dengan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa begitu ya. Satu hari jelang perdagangan libur panjang begitu ya di pekan ini, pada Selasa IHSG menguat tipis saja 0,15%. Apakah kemudian ini menjadi pertanda bahwa pasar masih wait and see atau ada faktor teknikal tertentu yang menghambat kenaikan lebih lanjut? Baik Mas, kalau saya lihat ya, kalau kita review pergerakan market kemarin ya, market kemarin cenderung konsolidasi dan pergerakannya ini berada pada level MA 200 ya, kurang lebih di level kisaran saat ini di 7.150. Yang mana di sini market masih menantikan secara teknikal apakah IHSG mampu breakout melebihi MA 200, mampu bertahan di atas level itu, atau apakah akan mengalami koreksi sehat ya, atau konsolidasi di angka saat ini di situ. Nah, kita lihat pergerakan kemarin asing nampak cenderung melakukan jualan ya, terutama di saham-saham perbankan. Namun perbankannya di situ tidak semuanya, hanya di BCA. Yang lainnya seperti BRI dan BNI mengalami net buy. Nah, menariknya di sini adalah investor secara keseluruhan nampaknya mungkin melakukan aksi profit taking wajar ya di beberapa saham yang sudah mengalami rally penguatan signifikan. Mengingat apa? Mengingat dalam beberapa hari ke depan ya, Indonesia akan libur ya, hari Kamis dan Jumat, yang mana di situ investor cenderung tidak menyukai dengan yang namanya ketidakpastian ya, ketika market libur, karena kan market global dan regional cenderung buka di situ. Oleh karena itu aksi ini adalah aksi profit taking biasa di situ. Nah, hal ini didukung konfirmasi dengan apa? Dengan pergerakan dari aksi beli asing ya. Kita lihat 2 pekan terakhir ini asing cukup masif ya, mengalami net foreign buy di situ, net akumulasi buy. Namun biasanya menjelang libur, anggap saja di hari Jumat kemarin dan Jumat sebelumnya, asing biasanya melakukan net sell di situ. Ini ada kebiasaan yang baru saya dapatkan di sini, bahwasanya asing cenderung untuk melakukan net sell ya, atau aksi profit taking di hari-hari menjelang libur di Indonesia, market Indonesia. Oke, jadi memang cenderung melakukan aksi ambil untung ataupun profit taking, dan ini juga masih ada potensi bahkan tadi ya bisa menunggu koreksi terlebih dahulu atau ke arah mana dari indeks harga saham gabungan, karena memang kemarin dikit lagi menyentuh level 7.200. Lantas level 7.200 masih menjadi level uji resisten terdekat atau justru masih berpotensi lebih tinggi lagi, Mas Henry? Kalau saya lihat saat ini terlebih ya, untuk pagi ini mungkin market akan cenderung euforia ya, atau menguat ya, ke level resisten 7.245 sebagai level resisten selanjutnya ya. Namun saya agak skeptis di perdagangan sore nanti ya, di mana mungkin ada potensi aksi profit taking yang dilakukan oleh investor asing maupun investor domestik di Indonesia itu sendiri ya. Karena ya itu yang tadi saya katakan, bahwasanya kecenderungannya untuk IHSG
menjelang libur akan mengalami pelemahan di situ. Dan ini kita lihat level resisten terdekatnya 7245 sebagai level terdekatnya hari ini. Namun balik lagi, apabila tidak mampu nembus 72, ada potensi IHSG mungkin akan ke level support bawahnya terlebih dahulu, yaitu 7135 ya. MA 200-nya atau di level psikologisnya yaitu level 7000 di situ sih Mas. 7135 begitu ya, jika memang tadi belum mampu menembus ke level 7.200 kembali untuk indeks harga saham gabungan jelang libur panjang 2 hari ke depan begitu ya, ataupun pekan pendek pada perdagangan di pekan ini. Lantas salah satu saham yang turut menjadi penekan utama dari IHSG sehingga kemarin naiknya tidak bisa begitu kencang, tadi sebetulnya sudah sempat disinggung oleh Mas Henry, BBCA di sana. BBCA kemarin terlihat turun, net sell-nya masih terus berlanjut atau justru ini memang ada pola tertentu dari BBCA untuk kemudian nanti kembali lagi akan menguat, Mas Henry? Kalau saya lihat BBCA ya Mas ya, ini overall selama semenjak kemarin crash 1 bulan ini asing cenderung masif dan konsisten masuk di saham Bank BCA. Dan distribusi asing itu baru terjadi di perdagangan kemarin saja. Oleh karena itu menurut saya ketika ada distribusi, ketika sudah melakukan akumulasi signifikan dari bawah, saya rasa aksi profit taking yang dilakukan oleh asing itu cenderung wajar. Dan ada kecenderungan menurut saya sebenarnya asing masih cukup confident dengan saham BCA, dan kedepannya saya melihat bahwasannya mungkin saja asing masih akan cenderung untuk melakukan net buy lagi di saham-saham BCA ya. Oke, masih akan kembali melakukan net buy di saham-saham BBCA. Distribusi terpantau pada perdagangan kemarin saja yang memang terlihat ini turunnya cukup tajam 1,82%. Nah, lantas level terdekatnya BBCA, Mas Henry? Kalau BBCA ya Mas ya, saya melihat di sini BBCA ya. Kalau level terdekat untuk resistennya, saya melihat di level MA 200 kurang lebih di kisaran 9.700 ya. Sekarang kan 9.450. Saya melihatnya ada potensi ke MA 200-nya yaitu di level 9.700 untuk saham Bank BCA sebagai level resistennya. Namun kalau misalnya ini terjadi konsolidasi, saya melihat bahwasanya harga yang cukup wajar secara teknikal untuk Bank BCA di sini berada pada level kisaran 9.225 sebagai level supportnya sih Mas. Oke, baik, masih bisa berlanjut ke level yang lebih tinggi, bahkan cukup lebar begitu ya, jaraknya ke level 9.700-an begitu, tapi supportnya tadi juga perlu diperhatikan di 9.200-an. Jadi untuk pemirsa nih ataupun investor yang memperhatikan saham BBCA masih boleh tambah posisi nggak sih Mas Henry? Menurut saya untuk Bank BCA cenderung boleh tambah posisi, namun ya beli ketika koreksi ya, ketika asing distribusi dikit gitu kan ya. Nah kalau misalnya hajar kanan terus ngejar, saya agak skeptis sahamnya akan bergerak rally terus-terusan, karena balik lagi dalam 2 pekan ini market cenderung perdagangannya pendek ya, sehingga mungkin asing dan investor lokal akan cenderung untuk mengurangi posisi portofolionya. Oleh karena itu dalam 2 pekan ini saya rasa untuk cicil buy di bawah adalah hal yang bijak sih Mas untuk BCA. Cicil buy di level bawah ataupun buy saat koreksi begitu ya, ini menjadi rekomendasi yang disematkan untuk BBCA dari Mas Henry. Baik, kita tinggalkan BBCA. Saya ingin kembali terlebih dahulu ke indeks harga saham gabungan sendiri Mas Henry. Sentimen kemarin cukup mewarnai bursa global begitu ya, Amerika Serikat dan Eropa ditutup menghijau terkait dengan penundaan tarif untuk Uni Eropa oleh Presiden Amerika Donald Trump. Nah, lantas sentimen apa lagi yang memang kemungkinan mendukung untuk indeks harga saham gabungan? Apakah dari dalam negerinya masih cukup banyak katalis positifnya, Mas Henry? Dari dalam negeri menurut saya cukup positif ya. Beberapa institusi besar di Indonesia cukup optimis, dan lembaga penilai rating dari global juga mulai menaikkan rating dari Indonesia, sehingga menjadikan hal ini sebagai katalis positif ke depannya. Selepas itu kita lihat secara geopolitik juga sudah mulai mereda ya, tekanan sanksi yang tarif yang akan diterapkan di Eropa di sini kan diundur ya, sehingga ada kelegaan sedikit di market ya. Itu sentimen dari globalnya. Namun dari dalam mungkin kita akan melihat berkaitan dengan data-data stimulus ya, yang kemarin pemerintah baru saja berencana untuk memberikan stimulus ekonomi 6 poin ya, yang berlaku tanggal 5 Juni besok. Mungkin ini akan menjadikan hal yang cukup positif di market Indonesia secara keseluruhan Mas. Melihat mungkin di sini adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Q2, karena udah mulai Q3 maksud saya. Oke, nah itu insentif yang akan diberikan Mas Henry, apakah kemudian Anda lihat ada impact ke saham-saham di sektor-sektor tertentu? Tapi nanti boleh dijawab Mas Henry usai jeda, dan pemirsa Market Buzz segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami di Market Buzz dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat posisi dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan di Rabu 28 Mei 2025. Indeks harga saham gabungan terpantau bergerak di zona hijau, kembali melanjutkan penguatan dan sampai saat ini menguat 0,3% ke level 7.223 atau kembali menembus ke level psikologis terdekat di 7.200. Sementara jika kita lihat, nilai transaksi tercatat 581 miliar rupiah, 248 saham menguat menjadi motor utama dari penguatan IHSG, 111 saham terkoreksi dan 599 saham lainnya bergerak stagnan. Dan jika kita cermati bersama, saham-saham yang masuk dalam kategori top gainer sebagaimana juga dapat Anda perhatikan di layar televisi Anda, ada Adaro yang naik 1,76%, Pegas naik 1,64%, ADMR naik 1,4%, Goto ini ke zona hijau naik 1,5%, ada ILS, Inco, MDKA, Bumi, BKSL, Ikan, dan juga Brand ini masuk dalam kategori top gainers. Sementara top losers ada Asus, ini terkoreksi 0,85%, Aksi, Bata, BATR, Boba, Bull, CBPE, dan ini belum terlihat ada saham-saham big caps yang masuk dalam kategori top losers pada pembukaan perdagangan di hari ini. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Henry Widiantoro, Equity Research Analyst Ardika Elite Sekuritas. Mas Henry, sebelum kita gali lebih lanjut terkait dengan sejumlah saham, komentarnya terlebih dahulu Mas Henry terkait posisi pembukaan di hari ini. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya Mas ya, pagi mungkin ada kecenderungan market euforia ya, karena market global, regional, hijau di situ. Namun sesi 2 mungkin akan bergerak konsolidasi cenderung melemah untuk pergerakan IHSG gitu kan. Nah, kalau kita lihat transaksi perdagangan yang terjadi pagi ini saja cenderung relatif sepi, saham-saham big cap cenderung konsolidasi, tidak ada pergerakan yang cukup signifikan dari sisi volume maupun value-nya, sehingga mungkin menurut saya hari ini market cenderung sepi atau semisal ramai pun akan cenderung profit taking sih. Oke, cenderung sepi jika ramai pun ini potensinya untuk profit taking, dan memang tadi apa yang dikatakan Mas Henry di awal begitu ya, di awal-awal memang terlihat akan melanjak terlebih dahulu, bahkan sudah menyentuh level 7.200, namun nanti di sesi pertama akhir ataupun sesi kedua akan kita cermati kembali. Nah, satu saham yang ingin juga saya tanyakan Mas Henry, ada BRPT yang kemarin melonjak 10,66%, tapi ternyata di pembukaan perdagangan ini sudah turun lebih dari 1%. Apa yang bisa kita lihat dari BRPT nih Mas Henry? Nah, kalau saya lihat ya Mas ya, pergerakan yang terjadi di BRPT ini udah signifikan sekali. Ini terjadi udah 10 atau 12 hari terakhir mengalami penguatan signifikan ya, di mana memang asing dan beberapa produk lokal di sini melakukan aksi akumulasi. Namun di perdagangan kemarin ya, ini saya melihat bahwasannya ada distribusi ya, ada distribusi yang didahului dengan markup sebelumnya ya untuk saham Barito di situ sendiri. Namun di sini kecenderungannya bagaimana Barito dalam transaksi hari ini mungkin akan cenderung konsolidasi dengan kecenderungan melemah sih. Karena saya melihat bahwasanya kemarin terjadi distribusi setelah akumulasi signifikan dari bawah. Masalahnya Mas ya, dari bawah, bukan dari atas akumulasi, tapi dari bawah. Oleh karena itu menurut saya apabila dari Barito ini mengalami aksi profit taking atau mengalami pelemahan atau konsolidasi di harga saat ini adalah hal yang wajar sih. Oke, hal yang wajar jika memang melemah pada pembukaan perdagangan di hari ini. BRPT bergerak di level 1.300-an. Begitu ya, pada pembukaan perdagangan ini tercatat terkoreksi lebih dari 2%. Nah, untuk BRPT lantas level-level yang bisa dicermati di berapa nih Mas Henry? Kalau saat ini saya agak Mas ya, agak nawar kalau istilah orang pasar di sini ya. Saya melihatnya untuk Barito di sini, kalau misalnya kita lihat level support terdekatnya adalah berada di kurang lebih di kisaran 1215 sebagai level support terdekatnya untuk Barito ya. Nah, support selanjutnya ada di level 1200, sementara itu 1200 sorry Mas ya, untuk level supportnya. Nah, untuk level resistennya mungkin akan tertahan di level 1400 sebagai level resisten jangka waktu yang agak panjang, kurang lebih di harga tertinggi di Mei tahun 2024 saat itu ya. Oleh karena itu mungkin kalau mau ngejar mungkin kurang wise untuk BRPT, cenderung ada potensi terjadi koreksi atau distribusi untuk Barito di level 1200. 1.200-an ini menjadi level nawar ya menurut Mas Henry yang bisa diperhatikan untuk BRPT, memang saat ini masih bergerak di level 1.300-an. Lantas untuk saudaranya nih Mas Henry, ada Brand yang tadi juga masuk dalam kategori top gainers, tercatat mengalami penguatan. Brand sendiri polanya seperti apa sejauh ini nih? Apakah kemudian masih cukup menarik juga untuk diperhatikan?
Oke, kalau saya lihat brand ya Mas ya. Ini brand sejauh ini kurang lebih 2 pekan terakhir ini sideways ya, konsolidasi saja di sini. Namun belum ada tanda-tanda nih apakah terjadi akumulasi atau distribusi. Namun yang jelas di sini kita belum lihat selama 2 pekan terakhir ini ada kecenderungan ke atas atau ke bawah di sini. Namun kalau saya lihat secara teknikal sebenarnya ini cukup menarik untuk brand ya. Sesuai dengan tema beberapa minggu terakhir mengenai EBT ya, yang saat ini pemerintah support banget. Ada tendensi untuk brand menurut saya mengalami penguatan paling tidak kayak MA 200-nya di level resisten 7.600 sebagai level resistennya ya Mas ya. Itu level terdekatnya untuk brand. Nah, level selanjutnya adalah kita fokus pada gapnya ya, karena di sini ada gap yang cukup lebar untuk brand di level 8.250 untuk brand sebagai level resisten keduanya. Namun ini juga harus ketat stop loss-nya untuk brand ya, karena apa? Karena balik lagi, ini saat ini sedang berada pada fase sideways ya. Belum nampak ada akumulasi yang masif maupun distribusi, sideways saja, tidak ada aktivitas yang cukup signifikan oleh pelaku pasar. Perlu perhatikan level stop loss-nya di level 6.000 untuk brand sih. Oke, baik itu untuk brand dan sebelumnya juga tadi ada BRPT untuk emiten dari grup Prayogo Pangestu. Pemirsa Ya. mungkin Anda memperhatikan dua saham ini, tapi sekali lagi keputusan investasi kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Kita tinggalkan saham-saham dari grup Prayogo Pangestu, kita akan coba lihat bagaimana kemudian saham-saham yang masuk dalam daftar rekomendasi dari Mas Henry di hari ini. Pemirsa kita cermati bersama, ini ada sejumlah saham, di antaranya ada BBRI yang masuk dalam rekomendasi, ini disematkan trading buy, kemudian ada BRIS, juga masuk dalam rekomendasi hari ini, trading buy juga disematkan, sementara Telkom yang juga kemarin mengalami cukup momentum positif, ini masuk dalam rekomendasi di hari ini, juga mendapatkan rekomendasi trading buy dan juga ada Samapa di sana yang juga direkomendasikan buy. Kita coba cermati satu persatu Mas Henry, BBRI di sana. Tadi sempat disinggung saham-saham perbankan, BBCA bahkan tadi sudah diulas. Nah, BBRI sendiri ini bagaimana kemudian akhirnya bisa masuk dalam rekomendasi di hari ini Mas Henry? Kalau saya di sini untuk BBRI cenderung untuk swing ya Mas ya. Trennya menurut saya masih ada potensi mengalami penguatan signifikan untuk BBRI itu sendiri. Breakout MA 200-nya di kisaran level 4330, di mana hal itu adalah level MA 200 sekaligus level saat ini. Saya melihat bahwasannya ada potensi untuk BBRI cenderung konsolidasi dengan potensi breakout ke atas ke level kurang lebih 4.700 mungkin untuk swingnya ya di situ. Nah, kita lihat ya, yang menarik dari Bank BRI di sini adalah pola akumulasi yang terjadi dan volume transaksi yang ada belakangan ini ya. Nah, kalau kita lihat pola transaksi yang ada belakangan ini, di saat market cenderung sideways ya, saya melihat bahwasannya asing melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup masif untuk saham BRI, terutama terjadi kurang lebih 2 pekan terakhir ya. Setelah kurang lebih dari tahun lalu asing itu melakukan net sell di saham-saham Bank BRI. Kita lihat kan, kita tahu juga kan penggerak saham big cap Indonesia itu kan mostly adalah asing di situ. Nah, kalau saya lihat di sini ada potensi asing melakukan akumulasi di harga sekarang dan kemudian mungkin akan cenderung untuk di markup untuk BBRI itu sendiri sih, Mas. Untuk BBRI tadi bisa diperhatikan begitu level-level terdekat untuk dicermati. Tadi rekomendasinya juga sudah diberikan oleh Mas Henry. Kita bergeser ke BRIS. Nah, ini seperti apa kalau BRIS? Nah, kalau BRIS ini juga menurut saya adalah saham yang cukup menarik di sini. Saya melihat dari si bisnisnya cukup solid, bisnis keuangan syariah. Terus kemudian yang terakhir kan ada Bullion Bank ya, yang mana salah satu mitranya adalah BRIS. Di sini saya melihat secara bisnis ada potensi recurring income yang berkelanjutan untuk BRIS itu sendiri. Dari fundamental cukup oke. Nah, dan dari sisi teknikal saya melihat cukup menarik juga untuk BRIS ya. Ini BRIS adalah saham yang kurang lebih selama 1 bulan hampir selalu konsisten ya. Asing melakukan aksi beli untuk untuk BRIS itu sendiri, sorry, untuk BRIS ya. Di mana kita lihat asing mulai ngumpulin saat market terjadi crash pasca Lebaran saat itu ya. Dan konsisten hingga saat ini asing belum melakukan aksi penjualan untuk BRIS itu sendiri. Nah, pattern teknikalnya ini menarik ya. Apabila eh, dia mampu bertahan di atas MA 200 atau MA harga saat ini, saya melihat secara untuk swing ada cenderungan untuk BRIS ke level 3.100 sebagai level resisten. Kedepan juga ada dividen ya, tanggal 5 atau tanggal 7 ada dividen, mungkin akan ngejar ke harga situ sih.
Oke, masih akan ngejar ke harga di atas 2.900-an atau 3.000 begitu ya, karena memang 3.000. saat ini BRIS di level 2.970. Kembali itu tadi salah satu saham rekomendasi dari Mas Henry di hari ini. Dan kita ke saham pilihan ketiga ada Telkom. Nah, Telkom sendiri apakah kemudian momentumnya masih cukup pas nih untuk dikejar Mas Henry? Karena memang kita tahu sudah menggelar RUPS, dividennya juga ini terhitung masih cukup besar begitu ya untuk diberikan kepada para pemegang saham. Untuk Telkom, Mas Henry? Kalau saya melihat Telkom di sini risk rewardnya cukup menarik ya Mas ya. 7,5% di harga saat ini menurut saya adalah hal yang menarik. Kita lihat asing masuk terus kemudian apa namanya secara teknikal juga dia masih bertahan di atas MA 200 ya. Oleh karena itu mungkin saya melihat ada kecenderungan untuk Telkom ke level 3.020 untuk swingnya ya Mas ya. Dalam periode 2 pekan ke depan karena kita lihat kan apa namanya investor cenderung untuk melihat apa namanya potensi dividen yang diberikan dengan capital gain-nya ya. Nah, kalau kita mengkompensasikan dividen yang ada potensi untuk Telkom ke arah situ 200 perak ke atas ya. Di mana sekarang 3.020 adalah harga yang cukup atraktif ya sebagai target. 3.020 menjadi harga yang cukup atraktif untuk Telkom, saat ini bergerak di level 2.830, tapi tadi saya quote sedikit ada swingnya di sana begitu ya untuk kemudian bisa dicermati untuk saham Telkom. Terakhir saham rekomendasi di hari ini ada MAPA yang juga mendapatkan rekomendasi buy. Mas Henry, apakah kemudian MAPA ini bisa dilakukan penambahan posisi atau justru ada level-level terdekat yang kemudian bisa lebih pas untuk kemudian dilakukan pembelian? Kalau MAPA ini juga menurut saya cukup menarik ya. Dari sisi bisnisnya ini, dia bisnis sportation, apa namanya, fashion ya, di mana ini mau anak mau sekolah, spending biasanya dilakukan di situ, potensi income akan gede di bulan-bulan itu biasanya seperti itu untuk tren dari MAPA secara fundamental. Nah kalau saya lihat apa namanya asingnya juga menarik, harga saat ini adalah harga yang cukup menarik untuk nambah sih menurut saya sih Mas. Dimana harga idealnya untuk MAPA itu sendiri di harga 700 ya, untuk harga nawarnya dalam tanda kutip seperti itu Mas saya katakan. Oke, MAPA ideal di level 700, saat ini bergerak di level 725. Baik, tadi itu 4 saham pilihan di hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Henry. Tapi sekali lagi, disclaimer on, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Henry, mungkin terakhir singkat saja, fenomena sell in May ternyata tidak cukup terlihat di indeks harga saham gabungan, bahkan pekan demi pekan net buy asing masih terus berlanjut. Mungkin apa yang kemudian bisa menjadi statement terkait dengan perdagangan di Mei ini, karena hari ini memang hari terakhir di bulan Mei, apakah kemudian ini menjadi tanda optimisme bagi indeks harga saham gabungan ke depannya? Sejauh ini saya melihat di bulan Mei ini sebagai tanda optimisme, namun penuh dengan kehati-hatian di sini ya Mas ya. Optimis karena apa namanya asing masuk terus, berarti ada kepercayaan dengan asing. Namun di sini kehati-hatian dalam hal ini adalah secara pergerakan ISG. ISG belum mengalami koreksi sehat di bulan Mei ini, sehingga menurut saya ketika ada sentimen dari global, Donald Trump dan sebagainya itu apa namanya mulai panas lagi, saya rasa akan kehati-hatian itu sangat penting di bulan awal Juni ini ya Mas ya. Baik, Terutama kita garis bawahi begitu ya, optimisme, tapi memang kehati-hatian masih terus ada, jadi memang cukup waspada, tapi ya investor selagi ada peluang begitu ya, silakan saja untuk kemudian dimanfaatkan peluang-peluangnya. Ada Mas Henry, masih banyak yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas di hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. thank you Mas Fajar.